Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Sangkot Syafitri dengan NIM 25035027 akan menjelaskan materi resume tentang beberapa pemikiran tentang pendidikan. Nah, baik, yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, banyak tokoh pendidikan yang mengemukakan berbagai pemikiran mengenai tujuan dan hakikat pendidikan. Selanjutnya, beberapa pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai manusia dan anggota masyarakat, perkembangan alamiah peserta didik dan membantu mereka mengembangkan potensi yang dimiliki. Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan semboyan pendidikan yang terkenal yaitu Ing Ngarsasung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Yang kedua yaitu pemikiran John Dewey, yang dimana John Dewey berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses pengalaman yang terus berlangsung sepanjang hidup. Menurutnya, belajar akan lebih efektif apabila peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Konsep yang terkenal dari John Dewey adalah learning by doing, atau belajar melalui praktik langsung. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemikiran Jean Piaget, yang dimana Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak berlangsung secara bertahap, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikirnya. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Menurut Piaget, peserta didik harus aktif dalam pembangunan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang keempat ada pemikiran Lev Vygotsky. Nah, yang dimana Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Menurutnya, kemampuan berpikir seseorang berkembang melalui komunikasi dan kerjasama dengan orang lain. Nah, ia memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki peserta didik saat dapat dicapai melalui bantuan guru dan teman yang lebih mudah. Yang kelima yaitu pemikiran Paulo Freire. Nah, yang dimana Paulo Freire mengkritik sistem pendidikan yang hanya menjadikan peserta didik sebagai penerima informasi secara pasif. Menurutnya, pendidikan harus bersifat dialogis dan membebaskan. Nah, peserta didik harus diajak berpikir secara kritis terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan pemikiran para tokoh. Persamaannya yaitu yang pertama, sama-sama memandang pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia. Yang kedua, menekankan pentingnya peran peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga, bertujuan membentuk individu yang mampu beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Perbedaannya, yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara lebih menekankan pendidikan karakter dan kebudayaan. Yang kedua, John Dewey menekankan pengalaman belajar langsung. Yang ketiga, Jean Piaget fokus pada perkembangan kognitif pada anak. Yang keempat, Lev Vygotsky menekankan interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu Paulo Freire menekankan pendidikan yang kritis dan membebaskan. Nah, adapun relevansi pemikiran pendidikan di era modern yaitu
Pemikiran para tokoh pendidikan masih relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Kurikulum modern menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemanfaatan pengalaman nyata dalam pembelajaran. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan kimia, pemikiran tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan praktikum, diskusi kelompok, dan proyek pembelajaran dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.